观众朋友们，欢迎回到我们新的节目，就是 Talk Impact。今天跟我们呢已经有黄德兴先生，也是我们印尼华裔总会的总主席。黄先生，你好。你好，你好。Baik, Pak, sehat selalu ya Pak ya. Iya. Masyarakat Indonesia udah banyak mengenal seorang Pak Teddy ini sebagai salah satu pendiri dan ketua umum dari organisasi atau Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Dan organisasi ini sepertinya sudah berjalan 21 tahun ya Pak ya? 21. Mungkin boleh diceritakan sedikit awal mulanya dibentuk organisasi ini tuh visi dan misinya sebenarnya apa sih Pak? Ya, inti berdiri kebetulan adanya 98 Mei. Jadi sudah kejadian, tapi adanya pemerintah yang baru, era baru. Jadi inti termasuk almarhum Pak Edi Lembong, Pak Beni, dan termasuk saya ada 17 yang terus terang yang punya pemikiran NKRI, yang betul-betul pemikirannya bagaimana kita ikut di dalam membantu pemerintah, membantu bangsa kita. Jadi makanya berdiri satu inti Indonesia Tionghoa. Kita memperjuangkan waktu itu karena baru setelah peristiwa Mei 98, makanya kita memperjuangkan nasib orang Tionghoa. Sekarang sudah jalan 21 tahun. Jadi apa yang kita perjuangkan, pemerintah juga berlapang dada kasih bahwa orang Tionghoa ini sudah diakui adalah sebagai bangsa Indonesia suku Tionghoa. Jadi inti setelah berjuang, setelah minta, sudah dikabulkan, kan kita nggak bisa diam aja. Jadi makanya inti mengingat sudah diberikan kebebasan suku Tionghoa, bangsa Indonesia. Jadi kita sendiri bagaimana mesti bantu ke negara kita, ke rakyat kita, supaya penghidupan yang buat akan datang kita lebih harmonis. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan sih beberapa kontribusi itu tuh dalam bentuk apa saja Pak? Terus terang sih dari dulu terima kasih juga ketua pertama adalah Edi Lembong, terus periode kedua adalah Rahman Hakim. Jadi kurang lebih 16 tahun yang lalu inti sudah jalan dengan banyak memperjuangkan nasib orang Tionghoa. Nah sekarang ini kebetulan saya pegang ke inti, ya mungkin ada lagi banyak musibah. Jadi ya inti nggak bisa diam aja, banyak sekali ke satu, kita juga memperjuangkan semua Pancasila, ya kita mendirikan saudara-saudara kita itu masuk ke Lemhanas supaya mengerti Pancasila NKRI. Dan dalam masa Pak Teddy sebagai ketua umum harus ngelit sebegitu banyak orang dalam organisasi ini, sudah pasti tidak gampang ya Pak ya. Hal tersulit yang pernah Pak Teddy ngalamin tuh apa tuh Pak? Ya bolak-balik sih tetap dari dana juga sih yang paling sulit. Ke satu. Terus kedua ngomong-ngomong lagi kalau umpamanya kayak biar ketua inti namanya bagus, tapi kalau dibilang apa sih kekuatannya, apa sih dia punya powernya, nggak ada. Lain sama ketua politik. Sebetulnya satu kayak umpamanya saya ketum inti yang dibilang 80 cabang lebih. Sebetulnya kalah sama RT ya, saya kalah. Karena RT biarpun ini dia bisa instruksi. Kalau saya nggak bisa instruksi, jadi saya bisa ajak kerjasama. Ayo berame-rame.
Karena yang sekarang inti yang kerja semua relawan. Jadi kita mesti hormatin tenaga dia. Jadi bukannya duit aja. Jadi yang duit kita memang terima kasih, tapi yang kerja juga itu dia keluar tenaga tanpa dibayar oleh inti. Termasuk anggota-anggota. Bukannya karyawan saya, bukannya ini. Jadi tidak bisa diperintah. Jadi makanya kalau memang satu organisasi mau sukses, yang jadi ketua itu mesti ada satu arti pemimpinan, tapi nggak bisa dengan instruksi. Saat Pak Teddy membangun organisasi ini, sudah pasti ada banyaknya diskriminatif lah ya Pak, apalagi baru kejadian tahun 98. Ya. Udah ya tidak bisa dipungkiri lah ya. Ya. Pasti di saat itu adakah diskriminatif seperti itu Pak? Terus terang lagi waktu kita bangun inti ini juga sebetulnya ada sedikit kekhawatiran juga, karena waktu itu nggak ada orang Tionghoa yang berani bangunin organisasi. Makanya termasuk dulu pertama yang dibangun sebetulnya PSMTI, Marga. Marga dari dulu memang nggak dilarang sama pemerintah. Nah kalau umpamanya belakangan kita mau bangun satu organisasi, kebetulan ada kenal sama Pak Gus Dur, ya mohon boleh nggak berdiriin satu inti. Gus Dur bilang oke, Presiden Gus Dur bilang oke, itu bagus, saya juga orang Tionghoa. Nah, mulai dari sana kita tahu ini didukung, jadi kita bangun. Mungkin ini memang didukung oleh almarhum Gus Dur ya. Namun dari tanggapan masyarakatnya sendiri, apakah inti pernah mengalami kayak masalah rasial lah atau bagaimana Pak, atau dalam pekerjaannya inti untuk membantu membangun kembali negara Indonesia ini, adakah kayak perlawanan dari masyarakat Pak? Baru-baru terus terang termasuk orang Tionghoa juga banyak yang nggak berani ikut. Jadi makanya lebih banyak yang anak muda yang ada pemikiran bagaimana di organisasi ini supaya untuk membersihkan yang perlawanan ini. Sangat bersyukur saat sekarang ini tuh sudah tidak ada yang terlalu memandang ras ataupun suku ya Pak ya. Dan dari Pak Teddy sendiri, adakah cara yang untuk berlawan namun mengedukasi masyarakat bahwa orang Tionghoa ini juga adalah warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang sama dan kita juga mengkontribusi dan untuk negara kita sendiri gitu Pak. Cara mengedukasinya bagaimana? Ya inilah makanya inti terus berbuat. Ya sampai saat ini inti sekarang ini udah nggak anggap inti ini hanya orang Tionghoa. Memang di dalam inti sendiri aja ini banyak pakar-pakar kita, banyak orang-orang pinter, itu semuanya bukannya orang Tionghoa aja, termasuk ada juga pejabat, ada juga yang sudah pensiun, banyak orang-orang Indonesia yang betul-betul dia punya pemikiran itu untuk ke depan lebih leluasa. Jadi inti juga sampai saat ini terus sama Muhammadiyah, sama NU, sama pesantren-pesantren, itu kita kerja pendekatannya luar biasa bagus. Jadi makanya terus terang sampai saat ini kita sendiri, saya sendiri nggak anggap ini saya sebetulnya orang Tionghoa. Saya udah anggap saya sama yang lain. Saya udah orang Indonesia. Mungkin dari organisasi Tionghoa ini juga dapat menjadi cerminan ke masyarakat, bagi masyarakat bahwa perhimpunan inti ini tidak hanya orang Tionghoa, tapi memang ini adalah cerminan bahwa orang Tionghoa dan orang non-Tionghoa pun semuanya itu adalah orang Indonesia ya Pak. Betul. Ya? Dapat bekerja sama, dapat saling merangkul, saling membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Ya.